Oke, selamat malam Mas Naswa dan Mbak Renia ini. Gimana hari ini kabar? Jelas tidak suaranya? Oke, bagus. Oke, kata Mbak Reni, maaf baru kalian. Oke, Pak pesan tidak sudah dikoreksi mau dikirim dulu. Oke. Nanti kalau sudah tidak kumat dikirim ya Mbak Reni ya. Oke, gitu. Jadi, gimana hari ini kabarnya? Dalam keadaan sehat atau gimana? Ada mungkin lagi sakit atau gimana? Oke, mantap. Puji Tuhan. Oke, sip. Baik-baik semua. Jadi, walaupun masih 2 yang muncul, kita mulai saja ya, biar nanti jangan terlalu malam selesai kelasnya, kayak gitu. Oh, saya sendiri juga baik. Saya sehat kok. Jadi, kita akan mulai kelas kita hari ini. Hari ini adalah bagian terakhir dari topik statistika, gitu kira-kira. Jadi, kita setelah ini, kalau dari timetable-nya, dari tabel itunya, kita punya 2 kali pertemuan lagi. Nah, kita sebenarnya masih menyelesaikan 1 bab lagi setelah bab statistika ini. Ada 1 bab lagi, bab peluang, tapi sayangnya pertemuan tinggal 2 kali lagi. Jadi nanti Bapak dan kita akan coba berdiskusi gimana cara mengatasi ini gitu. Karena sebenarnya sih kan kalau dari kalendernya itu, dari timetable-nya, kita ada 16 kali pertemuan dalam 1 semester. Begitu kira-kira. Kita ada 2 bab yang mau dibahas. Sebenarnya tidak cukup waktunya gitu. Tapi nanti kita sama-sama ituin. Kira-kira cari solusinya. Gimana caranya biar 2 bab untuk semester ini, terus semester 1 di kelas 11 bisa dapat semua gitu kira-kira ya. Baik, kita akan langsung mulai pelajaran kita hari ini biar dapat topiknya. Jadi hari ini kita akan belajar yang tentang ukuran penyebaran atau dispersi. Oke ya, ukuran penyebaran atau dispersi. Apa itu? Nanti kita lihat lebih ke dalam lagi. Oke. Jadi sebelumnya kita lihat dulu PR terakhirnya. Kan kira-kira begitu. Sudah sampai tugas ke-6 loh ya. Sudah sampai tugas ke-6. Sebentar. Nah, di tugas yang ini sama tugas yang 5 itu banyak sekali yang tidak mengerjakan. Nggak tahu mungkin lagi sibuk atau segala macam, saya juga kurang jelas begitu kira-kira. Jadi di tugas yang ini saya tadi hitung cuma ada 6 orang yang mengerjakan. Begitu. Ya, cuma ada 6 orang yang mengerjakan. Termasuk ada Mbak Reni yang masih nggak masalah, yang penting masih mengerjakan begitu, nggak masalah. Ini saya mau tanya dulu sama Mas Naswa ini. Mas Naswanya gimana nih? Kok belakangan PR-nya jarang masuk ya Mas? Sibuk atau gimana ini Mas? Mas Naswa. Halo Mbak Praharsini. Selamat malam. Oke lah kalau begitu. Jadi kalau kira-kira ada waktu gitu ya, kira-kira punya waktu, coba dikerjakan pelan-pelan begitu ya kira-kira. Bisa sekolah syukur, oke deh. Jangan terlalu dipaksakan, tapi coba curi-curi waktunya kira-kira begitu ya. Buat yang lain juga kira-kira begitu. Karena saya bisa maklumin situasi Mbak sama Mas semua. Ya nggak saya porsir juga untuk ini itu, tidak. Cuman kalau bisa, selagi pas ada waktu, punya waktu yang luang,
Coba dikerjakan pelan-pelan, kira-kira begitu ya. Baik. Oke, jadi ini bahasan tugas yang kemarin. Begitu. Jadi, tugas yang kemarin itu kita udah lama banget nggak ketemu, kira-kira berapa ya, 2 mingguan ya, kira-kira nggak masuk kelas, dan hari ini kelas lagi, dan mungkin ada kira-kira yang apa lupa sudah, ini bapaknya kemarin ngomongnya apa ya, atau malah lupa ini kelas apa, enggak ya, semoga nggak lupa. Ini kelas matematika ya Mbak Mas ya. Masih kelas matematika, nggak kelas yang lain ya. Jadi untuk mengingatkan juga, minggu lalu kita belajar tentang kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil artinya membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau namanya desil, membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kalau persentil, 100 bagian yang sama. Kira-kira begitu. Kalau namanya kuartil, berarti kan membagi 4. Berarti ada 1. Kalau dibagi menjadi 4 bagian, berarti kan ada 1, 2, dan 3. Makanya ada Q1, Q2, Q3. Kalau desil kan ada membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Berarti ada sampai 9. Makanya ada D9. Tidak ada D10 ya, hati-hati. Tidak ada D10. Ini ada persentil. 100 bagian yang sama. Berarti P-nya sampai 99 doang. Tidak ada P100. Ya. Kalau ada pertanyaan, tentukanlah kuartil keempat. Itu nggak ada, berarti salah soal, kira-kira begitu. Langsung buat salah soal. Atau mungkin desil, D10, nggak ada, kan begitu ya. Sama P, P100, P200, nggak ada, kira-kira begitu. Oke ya. Oke. Oh, lagi bermasalah. Oke, semoga nggak bermasalah ya setelah ini ya. Berapa menit kemudian. Oke, jadi diketahui ya, coba perhatikan sama-sama. Dikasih tahu tabel ini, kan begitu. Nah, dikasih tahu tabel. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan Q3, D6, dan P81. Kan begitu. Nah, sebentar saya lihat dulu. Nah, ini dia. Ini untuk yang cara mencari Q3 ya. Kemudian ini untuk mencari D6. Ini tugas salah satu dari temannya ya. Tugas salah satu teman-temannya yang saya masukin ke sini. Terus ini P81. Nah, oke, perhatikan sama-sama ya. Coba perhatikan sama-sama. Meskipun sudah mengerjakan, coba perhatikan lagi biar makin paham kira-kira kesalahan di mana. Kalau namanya kuartil kan pertanyaannya Q3 berapa? Pertama cari dulu berapa N-nya. Sebelumnya kan dikasih tahu tabel seperti ini. Diberikan tabel yaitu kelas ya. Tabelnya kan berarti tabel kelas dan tabel frekuensi. Tabel yang frekuensi kumulatif ini kita cari sendiri. Gimana cara mencarinya Pak? Mudah sekali. Yaitu tinggal misalnya 2 di sini kan. Kan 2 berarti berikutnya adalah 2 ya kan? Frekuensi kumulatif yang kedua adalah frekuensi kumulatif yang kedua plus yang sebelumnya. Berarti kan 12 tambah 2 jadi 14. Ini frekuensi kumulatif yang ketiga. Kenapa 36? Karena hasil penjumlahan dari 22 ditambah 12 ditambah 2. 36. Terus kenapa 56 yang berikutnya? Karena 20 tambah 22 tambah 12 tambah 2 jadinya 56. Demikian seterusnya. Begitu kira-kira. Dapat frekuensi kumulatif. Kan ya kan? Kemudian kita cari N-nya kita sudah tahu. Jadi penjumlahan daripada frekuensinya itu 75. Terus kan kita kan diminta untuk mencari Q3. Seperti saya bilang sebelum-sebelumnya, untuk mencari kuartil kita kan tentukan dulu di mana kira-kira posisinya. Kan begitu. Gimana Pak cara menentukan posisinya? Kalau dikasih seperti ini. Kan ada rumusnya. Qn sama dengan apa? Qn sama dengan I per 4 dikali N tambah 1. Kan begitu. Kenapa ini 3? Karena Q3 yang ditanya. Q3 sama dengan
3/4 kali 75 tambah 1. 75 adalah N-nya. Kan begitu. Dapat hasilnya adalah 57. Kan? Dapat hasilnya 57. Nah, kalau 57, perhatikan frekuensi kumulatifnya. Apakah 57 ada di sini? Tidak. Apakah 57 ada di sini? Tidak. Di sini? Enggak. Di sini? Juga enggak. Tapi di sini. Ya kan? Kenapa di sini? Karena kan kalau misalnya kita bilang dia di sini, salah. Kenapa? Karena yang di sini, ya kan? Yang di 56 ini adalah data dari nomor 1 sampai nomor 56. Sorry. Adalah data nomor 1 sampai 56. Nah, kita kan diminta untuk yang 57. Berarti kan 57 itu ada yang di berikutnya. Ada di yang berikutnya. Kenapa di berikutnya? Karena kan di sini, ya, karena kan di 70 itu, adalah data nomor 1 sampai nomor 70. 57 kan ada di antara 1 sampai 70, kira-kira begitu. Makanya, oke, bentar ya. Makanya Q3-nya itu atau kuartil 3 posisinya ada di sini. Ya, Q3 posisinya ada di sini. Ini Q3. Ada di sini dia, Q3. Nah, udah gampang. Setelah itu sudah gampang. Cari BB-nya, cari P, F, sama F kecilnya. Kan rumusnya sudah ada. Di buku juga sudah ada. Di minggu lalu juga, di pertemuan terakhir juga sudah ada. Apa rumusnya? QI sama dengan BB tambah P kali I per 4 kali N kurang F besar per F kecil. BB itu apa? Batas bawah kelas. Kan begitu. Rumusnya apa? Nilai bawahnya, interval bawahnya dikurang 0,5. Makanya, kan karena di sini berarti 70 kurang 0,5. Makanya 9,5. P-nya berapa? P-nya 10. Kenapa 10? Sudah tahu lah ya. 79 dikurang 70 ditambah 1. Hasilnya 10. Dan 3/4 kali N. N-nya berapa? 75. Kurang 56. Kenapa 56? F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Karena kelas Q3 itu ini, berarti yang sebelumnya itu adalah 56. Ya, itu F-nya. Makanya di sini 56. Per F kecil. F kecil itu apa? Frekuensi daripada kelasnya, yaitu 14 dari sini. Udah, tinggal pakai kalkulator atau pakai tangan, dapat hasilnya semua. Kayak gini. Oke ya, sampai situ ada pertanyaan kira-kira? Sampai situ ada kira-kira yang masih bingung-bingung? Yang masih bingung, angkat kaki, angkat tangan, angkat apanya? Angkat ketik, ketik lah ya. Kalau angkat tangannya, bisa juga angkat tangan dari sini ya. Angkat apanya lah, kayak gitu. Kalau ada yang masih bingung, gimana kira-kira? Ada yang masih bingung? Mbak, Mas, anybody home? Bingungnya di mana, Mbak Reni? Ini adanya apa nih? Ada orang di rumah atau yang bingung? Masih bingung? Atau gimana? Mbak Reni ini, Mbak Reni ini. Kirain orangnya sama tadi. Gimana? Yo, kalau masih bingung-bingung silakan. Sebelum dilanjut nih.
Oh, D6. Oke ya, D6 ya, berarti yang Q aman ya. Berarti kalau ditanya Q1, Q2, Q3 itu berarti aman ya. Yang lain ya. Oke. Kalau Q2 itu sama dengan apa? Apa kata lain yang sama dengan Q2? Coba saya tes. Apa kata lain yang sama dengan Q2? Coba. Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Iya, kuartil kedua, tahu. Kata yang sama dengan kuartil kedua itu apa? Nah, gitu. Misalnya tanya ini, carilah ini. Oh, berarti kalau ini itu sama dengan Q2. Nah, apa itu? Kita ada Q1, Q2, Q3. Kalau Q1 kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kuartil 2 kan ada nama lainnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Yo, coba, siapa yang masih ingat kira-kira? Min? Oh, kurang tepat, Manaswa. Ada yang lain? Iya, tepat sekali. Bagus, Mbak Lenia ini. Median, ya. Jangan lupa ya, median itu kan nilai tengah. Q2 kan letaknya di tengah. Begitu kira-kira. Jadi kalau ditanya median, berarti sama dengan Q2. Berarti dengan menggunakan rumus yang sama juga. Kira-kira begitu. Ya, jangan salah ya. Jadi kalau ditanya nanti median, ditanya Q2 berarti yang sama itu. Kan begitu. Rumusnya tetap. Rumusnya tetap yang ini. Ini nanti kalau misalnya, ini kan karena Q3. Nanti kalau jadi QI, berarti sih masukkan Q2. Ya, oke ya. Jangan lupa ya Mbak ya, Mas ya. Yang dinamakan Q2 itu kuartil kedua itu sama dengan median atau nilai tengah. Kira-kira begitu ya. Oke, lanjutnya desil. Sebenarnya kalau sudah paham kuartil, desil sama persentil nggak susah lagi. Karena apa? Berubahnya sedikit doang. Yaitu apa? I per 10. Kalau tadi kan I per 4, ini I per 10. Pertanyaan ke sini kan D6. Berarti 6 per 10. Kan begitu. Seperti biasa, kok namanya kita menentukan posisi, yaitu persentil, kuartil, sama desil. Berarti kita tentukan dulu posisinya di mana, kan begitu. Rumusnya cuma beda dikit doang. Ini kan jadi D6 sama dengan 6 per 10. Ini dia. Coba perhatikan ya. 6 per 10 dikali 75 tambah 1 sama dengan 45 3 per 5. Nah, 45 3 per 5 itu di mana letaknya kira-kira? Di sini, di kedua, di ketiga, atau keempat. Kan itu. Kalau dari nilainya 45, berarti kita bisa dengan cepat. 45 itu letaknya di mana? Di sini. Kan begitu. Di data yang keempat. 60 sampai 69. Kenapa? Karena kan 56 berarti data nomor 1 sampai 56. Kan begitu. 45 kan letaknya di antara 1 sampai 56. Makanya itulah mengapa, kan begitu. Itulah mengapa ini itu kelas untuk D6. Nah, kira-kira begitu. Ya, makanya itu kelas untuk D6. Kalian dapatlah. Ya, seperti biasa, BB, FD, F kecil, F besar, tinggal masuk-masukkan, selesai. Kira-kira begitu. BB, FD, F besar, kan tinggal masuk-masukkan doang. Sama kayak yang sebelumnya tadi. Gimana kira-kira? Masih bingung? Jadi ada beberapa mbaknya, itu ya, saya lupa namanya siapa, rumusnya salah. Rumus umumnya itu salah. Begitu. Hati-hati, jangan sampai salah. Salah rumusnya, salah semua. Begitu.
Gimana sampai sini, ada yang masih bingung? Kuncinya adalah kalau kita hati-hati menentukan letaknya di mana, gampang sebenarnya. Kan tinggal kan menentukan letak kan I per apa dikali N tambah 1. Nah, udah selesai lah sampai di situ. Misalnya persentil berarti I per 100, desil I per 10, kalau kuartil I per 4. Kan begitu. N tambah 1, dapat, carilah ke bawahnya, selesai. Gimana kira-kira? Masih ada yang bingung? Mbak Mas? Yo, masih ada yang bingung kah? Mbak-mbak, mas-mas sekalian? Ya, semua yang ada di sini. Gimana, yuk? Masih ada yang masih bingung-bingung? Kalau sudah bisa diikutin? Gimana? Ayo, 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 ayo. Dijawab, dijawab. Oke, sip. Oke lah. Yang lain, semoga begitu juga ya. Oke. Nanti kalau mbak-mbak yang lain yang masih belum paham, silahkan diulang lagi, diputar-putar ulang lagi rekamannya, atau dibaca bukunya biar lebih jelas ya. Oke. Kita lanjut ya. Ting tung. Loh. Kok balik? Bentar ya. Loading dia. Oke, Mbak Rin. Apa-apa. Fokus juga ya. Oke, Mbak Mila Karmila. Mbak Mila Karmila. Sebentar. Oh, Mbak Karmila. Oh, Mbak Mila udah yang kemarin apa ya? Yang kemarin pulang Indo ya? Ini bukan. Kayaknya orang baru bukan? Iya, sepertinya iya. Saya tanda kuningin di sini. Yang kemarin balik Indo ya, Mbak ya? Sudah balik lagi ke sini? Oke. Mantap. Salam kenal ya, Mbak Mila ya. Salam kenal. Semoga betah di kelas kita. Tetap semangat ya. Oke. Kita lanjut ya. Mbak Mila, karena ini udah agak jauh sebenarnya belajarnya. Nanti kalau misalnya coba Mbak Mila ikutin rekaman awal sampai yang sekarang begitu, kira-kira ada sampai 9, sama yang hari ini rekaman hari ini 9 rekaman. Nanti kalau misalnya punya waktu, di waktu luang coba diputar-putar, atau misalnya kalau misalnya males gitu baca buku juga nggak apa-apa. Kira-kira begitu ya Mbak Mila ya, biar jangan sampai ketinggalan sama kawan-kawan yang lainnya, karena kita sudah mau dekat yang namanya ujian akhir semester kan begitu. Oke. Saya lanjut ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke topik yang baru. Maksudnya subbab yang baru, yaitu tentang ukuran penyebaran. Nah, yang pertama kita akan belajar yang namanya rentang dan simpangan kuartil. Dulu di awal pertama kali, waktu kita belajar tentang ini, kita belajar yang namanya tentang mencari ukuran pemusatan atau rata-rata. Kalau ditanya rata-rata, apa itu rata-rata? Itu kan
kira-kira seperti ini cara menerjemahkannya. Kalau ada orang kira-kira di jalan kan begitu. Saya kasih 50, kira-kira. Saya kasih 1000 NT. Apa sebutkan? Apa itu rata-rata? Kan kira-kira begitu. Kalau ada kuis-kuis kan begitu kira-kira. Siapa tahu kan begitu. Nah, kalau ditanya apa rata-rata, berarti rata-rata itu bisa kita jawab dengan singkat. Rata-rata adalah nilai yang mewakili kumpulan data, kan begitu. Nilai yang mewakili kumpulan data. Kenapa bisa dibilang dia yang mewakili? Sebagai representatif, sebagai perwakilan, kenapa dibilang begitu? Karena nilai semuanya itu, nilai-nilai yang ada atau data yang terkumpul dibagi jumlah data, maka rata-ratanya itu adalah nilai yang mewakili semua data tersebut. Begitu. Jadi rata-rata bisa dengan singkat dibilang adalah perwakilan daripada sekumpulan data. Nah, pertanyaannya, apakah dengan rata-rata sudah cukup? Begitu. Apakah dengan rata-rata sudah cukup? Karena kan kita kalau nama statistika kita bicara tentang yang namanya data, dan data. Dan begitu. Sudah cukup tidak Pak kalau misalnya kita punya rata-rata saja? Oh, hati-hati. Kenapa? Karena terkadang waktu kita mengumpulkan data, waktu kita mempunyai data, datanya itu tiba-tiba aneh. Contoh. Masuk kan, ayo ukur tinggi badan semua siswa kelas 11 diukur. Rupanya tiba-tiba ada setelah diukur ditulis. Nah, ketika mau dianalisa datanya kan begitu. Ketika mau dianalisa datanya, loh, kok ada tinggi badan 56 cm? Hah? Tinggi badan apa? Kan begitu. Oh, ada tinggi badan 56 cm nih. Ini kok nggak mungkin kalau misalnya kelas 11 mana ada yang tinggi 56. Mungkin ini salah atau gimana atau apa atau memang betul atau gimana. Nah, rupanya setelah ditelisik ada kesalahan. Kesalahan di mana, Pak? Rupanya ada satu orang yang tidak memberikan tinggi badannya, tapi apanya? Berat badannya. Nah, makanya ini diperlukan, ya. Ini diperlukan ukuran penyimpangan ini diperlukan untuk melihat hal yang seperti itu, gejala-gejala seperti itu. Apakah datanya benar? Apakah datanya konsisten atau misalnya tidak konsisten? Setidak konsisten apa datanya? Kira-kira begitu. Pengantarnya ya. Oke, biar langsung saja. Jadi yang pertama rentang. Apa itu rentang? Gampang saja, yaitu jarak. Kan rentang. Ya, ingat aja kalau namanya rentang. Rentangkan tangannya atau rentang. Rentang itu artinya jarak, kan begitu. Atau range atau disingkat dengan R. Itu jarak antara nilai data terkecil atau disebut juga statistik minimum dengan nilai data terbesar atau juga disebut dengan statistik maksimum. Dengan rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. Jadi gampang saja, R sama dengan yang besar, yang paling besar dikurang yang paling kecil. Itu kalau namanya rentang. Begitu ya. Lanjut, hamparan atau rentang antar kuartil. Kalau yang pertama tadi rentang atau range, itu rentang antara nilai data. Ya, jadi dikasih sekumpulan data, diambil data terbesar, diambil data terkecil, maka rentang antara sekumpulan data itu adalah seperti ini. Begitu kira-kira. Nah, kalau hamparan berbeda. Kalau hamparan itu rentang antar kuartil. Kan kita punya Q3, Q1, Q2. Kita mau tentukan ini. Gimana kira-kira jarak antara kuartil tersebut. Antara Q1 dengan Q3. Disimpulkan dengan hamparan. Atau disimbolkan dengan H. Makanya rumusnya H sama dengan Q3 kurang Q1. Kira-kira begitu. Selanjutnya namanya simpangan kuartil. Atau dibilangkan juga dengan semi kuartil atau QD. Kan begitu.
QD itu gampang. QD itu sama dengan setengah daripada H. H itu apa? Q3 kurang Q1. Maka QD sama dengan setengah dikurang Q3 dikurang Q1. Kira-kira begitu. Di PowerPoint-nya, di slide-nya jelas ya. Ini agak aneh. Paling saya upload nggak kayak gini. Cuman kok kotak-kotaknya pada minggir-minggir kayak begini. Tapi tidak masalah. Asal masih kelihatan jelas ya. Oke, saya lanjut. Sabar ya. Jadi ada R, ada H, ada QD. R untuk rentang, H untuk hamparan, QD untuk simpangan kuartil. Oke, kita masuk contoh biar langsung bisa cepat dimengerti. Kan kira-kira begitu. Nah, tentukan rentang, hamparan, dan simpangan kuartil dari data di bawah. Nah, oke, berarti langsung kita coba jawab ya. Kita coba jawab. Pertanyaan kan yang pertama itu rentang, TJB. Nah, jawab. Tadi kan apa itu rumus R? R sama dengan X max dikurang X min. Berarti dengan begini, Mbak, bantu saya menjawabnya. Berapa berarti X max-nya? Mbak sama Mas sekalian. Coba bantu saya. Berarti berapa X max-nya? Halo, selamat malam Mbak Nuriani, 72. Oke, sip, mantap. Min-nya berapa? 56. Berarti 72 dikurang 56. Berarti sama dengan berapa ini? Berapa? 12. Yakin. Berapa ini? 6. 16 maksudnya ya. Oke. Sudah selesai satu. Sudah beres satu. Selanjutnya itu hamparan. Kayak gitu. Hamparan. Berarti H. H berarti sama dengan apa? H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, ini dia menjadi persoalan sekarang. Berarti kita harus tentukan dulu Q3 sama Q1-nya berapa. Kan begitu. Berapa Q3, berapa Q1. Gimana cara menentukannya, Pak? Yo, masih pada ingat nggak gimana cara menentukannya? Atau sudah lupa? Bagaimana? Ayo. Ada yang masih ingat? Sudah lupa. Sepertinya sudah lupa. Bau-baunya ini aroma lupa kayaknya. Oke, biar singkat kita coba sama-sama aja ya. Ini termasuk kalau melihat data seperti ini termasuk data tunggal apa data berkelompok? Coba bantu saya jawab. Kalau datanya seperti ini termasuk data tunggal apa data berkelompok? Tunggal, sip. Berarti kalau data tunggal bisa kita cari dengan cara gimana? Mengurutkan, ya kan? Mengurutkan dari yang paling kecil sampai ke paling besar. Biar kita dapat Q3 sama Q1 sama Q2-nya kalau perlu. Oke, berarti urutkan. Coba bantu saya urutkan. Yang paling kecil ke yang paling besar. Yang paling kecil berapa? 56. Ya kan? Kemudian 57. Bantu saya. 57 berapa? Berikutnya berapa? Mbak Mas? Halo Bandung. Shape 60 terus 61 ya. Lanjut. Shape 62. Ya kan? Oke. Kemudian 63. Ya. Dan 65. Sip. Dan 66. Ya kan? Kemudian 67.
7. Kemudian 69. Kemudian 72. Benar nggak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Benar. Oke, Mbak Mila, Bapak. Oke ya. Berarti kan kita untuk mencari H, kita butuh yang namanya, saya taruh di sini aja ya. Iya. Kalau kita mencari Q3 kan kita butuh namanya, H kan Q3 sama Q1. Gimana cara menentukan Q3 sama Q1? Pertama, kan cara gampangnya kan kita tinggal mudah saja. Kan bisa kita lihat posisinya. Dengan rumusan begini, I per 4, kan begitu, I per 4 dikali N, ya kan? Tambah 1. Kan begitu. Berarti kan kita mencari Q3, berarti 3 per 4 3 per 4 dikali N-nya berapa? 12 ditambah 1. Sama yang berapa ini? Coba bantu saya. 3 per 4 dikali 12 tambah 1. Berapa? Benar. Mbak Doriani. Berapa ini jawabannya kira-kira? Coba bantu saya. 3 per 4 kali N tambah 1. Jawabannya adalah berapa? Aduh, lama ya. 9,75 ya. Oke, saya ikutin ya. Kemudian mencari Q1. Berarti 1 per 4 dikali 12 tambah 1. Kan begitu. Berapa? Berapa ini? Ya, bagus. 3,25. Nah, ini kan artinya I3 letaknya di data ke 9,75. Ini letaknya di data ke 3,25. Kira-kira begitu. Sebentar ya. Oh. Sepertinya ini ada yang salah. Oke. Sebentar ya. Saya cek dulu. Ya. Ya, saya cek dulu ya Mbak ya, Mas. Sabar. Sebentar. Saya coba lihat dulu.
Oke, berarti oh, apa itu? Oh, sebentar. Oke. Berarti kan kalau begini, kan begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Nah, sebenarnya kalau begini kan, gampangnya kan begini. Berarti letak daripada Q 2-nya, sorry. Bentar ya. Kan namanya Q2 kan median atau nilai tengah. Yang bisa kita taruh langsung di sini adalah Q2. Bentar ya, kalau tidak berarti oh ya benar ya. Q2 kan di sini berarti letaknya. Nah, pertanyaan sekarang di mana letak Q3 dan Q1-nya? Kan begitu. Kenapa Q2 yang sama dengan di situ? Kan berarti kan begini kan kalau Q2 kan 2 4 kali 12 1. Ini kan berarti 2/4 setengah kali ini adalah 6,5 kan begitu. Kan berarti kan data ke 6,5 kan begitu. Maka yang terakhir sini 1 2 3 4 5 6 6,5 begitu ya. Oke, berarti selanjutnya kita akan lihat untuk di mana letaknya Q1 sama Q3 kan begitu. Berarti Q1 katanya di 9,75. 9,75. Ini kan kalau begini 9,75 di mana coba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini kira-kira di sini kan begitu. Ya kan? Di sini kan letaknya berarti kalau 9 kemudian 3,25 1 2 3. Berarti kan di sini. Sekarang perhatikan, benarkah data yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama? Ini Q. Berarti ini Q3. Kan begitu. Benarkah data ini membagi menjadi 4 bagian yang sama? Apakah data yang terbagi? Coba 1 2 3 setengah. Setengah 1 2 3. Kemudian 1 2 3. 1 2 3 setengah. Setengah. Ya, benar. Ya. Berarti kan dengan begitu kita dengan mudah mengerjakan pertanyaan ini. Kan begitu. Berarti belum selesai ya. Berarti Q1-nya berapa, Pak? Kan begitu. Berarti Q1-nya seperti yang sudah kita pelajarin sebelum-sebelumnya, kan begitu. Di Q1 sama dengan 61 ditambah ya wait. Oke. Di 61 ditambah 60 atau sebaliknya dibagi ya saya ituin dulu dibagi 2. Berapa ini? Coba bantu saya 60 tambah 61 dibagi 2. Berapa ini?
60 tambah 60 bagi 2. 60,5. Bagus. Selanjutnya, Q3-nya berapa? Kalau begitu. Berapa Q3-nya kalau begitu? Q69 ditambah 67 kan dibagi 2. Dengan yuk, berapa ini jawabannya? Ayo dibantu saya, berapa jawabannya kali ini? 9 tambah 67 bagi 2. Yuk, cepat. Ya, terus 8. Berarti pertanyaan yang di sini bisa dengan mudah kita cari, yaitu 68 dikurang 60,5 sama dengan berapa? 7,5. Udah selesai untuk H. Selanjutnya kita kuartil, simpangan kuartil atau namanya QD. QD itu apa? QD itu rumusnya setengah dikali H. Berarti setengah dikali 7,5 dari yang di atas kan begitu. Berapa ini? 3, berapa? 3,25. Ya, bukan. 3, setengah kali 7,5. 3,75 ya. 3,75. Sudah selesai. Habis perkara. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kuncinya adalah kuncinya sekali lagi adalah cara menentukan Q2, Q1 sama Q3-nya. Kalau sudah tahu itu, ya kan? Pokoknya ingat aja di pikirannya. Kalau Q2 berarti membagi menjadi 2 bagian yang sama. Jadi cari tengahnya dapat Q2. Kemudian carilah Q1 sama Q3 dengan rumus yang kita ketahui. Jadi cari-cari langsung dapat. Kira-kira begitu. Gimana kira-kira? Ada pertanyaan sampai sini? Oke Mbak Rika, apa-apa. Gimana? Teman-teman atau mbak-mbak sama mas yang lain? Adakah pertanyaan sampai sini? Oke, ya. Saya lanjut ya. Oke. Jadi yang sekarang ya, ini yang terakhir sebenarnya untuk hari ini, yaitu tentang rataan simpangan, ragam, dan simpangan. Tidak sulit, sama kayak yang sebelumnya juga. Ini bicara tentang simpangan. Artinya apa? Penyimpangan dari data yang terjadi, dari sekumpulan data yang diberikan. Kira-kira begitu. Kita menentukan gimana kira-kira penyimpangannya. Nah, ada tiga. Data simpangan, ragam atau pares, dan simpangan baru. Nah, rataan simpangan rumusnya yaitu RS sama dengan, disimbolkan dengan RS, sigma daripada SI dikurang S bar dibagi N. Kenapa dinamakan rataan simpangan? Karena kita akan menentukan gimana penyimpangan dari setiap nilai data yang diberikan terhadap rataannya.
Contoh, kita punya data sekian. Datanya ini ada 12. Kita cari rata-ratanya dapat, contohnya bilanglah 6,5 rata-ratanya. Nah, di rataan simpangan yang dicari adalah penyimpangan ataupun kira-kira selisih. Ya, kira-kira bisa bilang kesimpangan atau penyimpangan yang terjadi atau selisih antara setiap data ya dari 1 sampai 12 terhadap rata-ratanya tadi. Begitu kira-kira. Contoh nih, data pertama nilainya adalah 5. Berarti berapa rentang atau berapa penyimpangan antara data yang pertama 5 dengan yang 6,5 tadi. Kira begitu. Jadi setiap data 1 sampai 12 dicari penyimpangan terhadap rata-ratanya. Ya, sudah ditentukan tadi itu 6,5. Itu di rataan simpangan. Menurut saya kalau di rumusnya ini tidak ada masalah. Hanya kuncinya adalah ya pelan-pelan coba-coba diingat. Ya, karena nanti waktu ujian tidak ada dikasih daftar rumus kan begitu kira-kira ya. Kalau ada dikasih daftar rumus sudah enak kan begitu. Oke, Mbak Rin. Ya, bye-bye. Kira-kira begitu ya. Jadi RS sama dengan sigma. Sigma daripada ini kan ada kayak gini. Artinya itu nilai mutlak. Absolute value, ya kan? Per n. SI itu adalah data. Contohnya 1 sampai 12 berarti I-nya 1 sampai 12. Itu data pertama, data kedua sampai data ke-12. Nah, di sini ada RS yang kedua. Bedanya apa, Pak? Kalau yang kedua ini untuk data yang berkelompok atau data majemuk. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya kita menentukan ya nanti lebih jelasnya lihat di contoh ya. Ada ragam atau varians atau dinamakan atau disimpulkan dengan S kuadrat. Pak, apa itu Pak ragam atau varians? Bedanya apa sama rataan simpangan? Nah, di rataan simpangan kita menggunakan yang namanya nilai mutlak. Apa arti nilai mutlak ini? Jadi kalau misalnya ya kan 5 dikurang 6 hasilnya minus 1. Minus 1 kalau dimutlakan ya kan? Ya, dimutlakan berarti ya ini loh. Ya. Kok ada muncul ini? Nah, dimutlakan berarti ini maksudnya ya. Biar jangan salah ya. Ini. Ya kan? Berarti kalau misalnya ada pertanyaan ya kan. Ada pertanyaan. Misalnya 5 kan? 5 dikurang 6 tapi dimutlakan. Hasilnya adalah 1. Bukan minus 1. Ya. Itu arti mutlak. Begitu ya. Itu arti mutlak. Nah, kita harus mencari kenapa dihubungkan dengan ragam atau varians. Kira-kira begitu. Kalau dengan rataan simpangan, ya, kalau dengan rataan simpangan tidak jelas, apa tidak jelas itu hamparannya. Tidak jelas antara jarak antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. Karena menggunakan yang namanya nilai mutlak. Padahal rataan simpangannya sama, tapi nilai mutlaknya tapi hamparannya tidak sama. Nah, ragam atau varians menggunakan kuadrat. Jadi tidak ada yang namanya nilai mutlak. Jadi kira-kira begini. Dengan ragam atau varians, ini adalah perbaikan, ya kan? Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari rataan simpangan, dinamakan ragam atau varians. Karena di ragam atau varians kita tidak menemukan nama nilai mutlak, ya kan? Nah, rumusnya itu ada di situ. S kuadrat sama dengan sigma, ya kan? Penjumlahan xi kurang s bar, ya kan? Rata-rata dikuadratkan dibagi n. N itu jumlah data atau banyaknya data. Kemudian s di sebelahnya juga ada ini yang dinamakan untuk data majemuk atau data berkelompok. Kalau yang di sebelah kiri, SI-nya berarti nilai data amatan ke I.
Contoh nilai data amatan ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke berikutnya. Kalau SI data berkelompok yang ada FF-nya ini itu untuk titik tengah kelas interval. Contohnya misalnya 1 sampai interval 1 sampai 4. Berarti nilai tengahnya 2,5, 2,5 dan berikutnya. Nah, di simpangan baku kok gak ada rumusnya, Pak? Kan pernah yang gitu. Simpangan baku itu adalah kalau di ragam S kuadrat sama dengan, kalau simpangan baku itu S aja. Nah, maka ragam atau varians itu berhubungan dengan simpangan baku. Makanya kalau misalnya bisa ingat rumus ragam atau varians, bisa ingat rumus simpangan baku. Kenapa? Karena simpangan baku itu adalah S. Berarti kan kalau S kuadrat sama dengan, contoh ini, S kuadrat sama dengan 4. Berarti kan S sama dengan 2. Kan begitu. Ini saya tulis lah ya. Kalau misal S kuadrat, saya buat kayak gitu ya. Ini ada kayak gini. Nah, S kuadrat sama dengan S kuadrat sama dengan 4. Contohnya ya. Itu ragam varians sama dengan 4. Berarti simpangan baku atau S, maka S-nya sama dengan 2. Kenapa? Karena akar dari 4 adalah 2. Kan begitu. Ya. Ingat ini ya. Ingat nggak? Kalau namanya akar kuadrat. Kenapa 2? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Kan begitu. Kan artinya akar itu kan artinya akar kuadrat adalah misalnya akar kuadrat dari 4. Berarti berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 4. Kan cuma 2 kali 2. Harus bilangan yang sama. Kenapa tidak 4, Pak? Karena kan 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti S kuadrat sama dengan 16, maka S sama dengan 4. Tidak begitu. Oke, biar gampang nanti bisa lihat di contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan diketahui data tersebar 4, 5, 6, 7, 6, 8, 4, 8. Misalnya tentukan rataan simpangan, ragam dan simpangan bakunya. Oke, yuk sama-sama coba kita kerjakan. Ya, pertama kita mencari yang namanya rataan simpangan. Rataan simpangan. Oke. Tadi kalau misalnya ada yang bisa lihat bukunya, silahkan ya kan. Rataan simpangan itu tadi rumusnya adalah sigma nilai mutlak begitu. XI dikurang X bar ya dibagi N. Kan begitu ya. Ingat karena ini kan data tunggal. Data tunggal berarti kita pakai rumus yang pertama. Kan begitu. Nah, untuk lebih enaknya datanya kita urutkan terlebih dahulu. Di 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4. Oke, 8. Pas ya. Nah, ini datanya setelah diurutkan. Kemudian gimana Pak mencarinya ini? Kan katanya sigma, berarti kan penjumlahan dari XI kurang X bar dibagi N. Berarti sigma atau penjumlahan dari XI kurang X bar
Berarti pertama kita harus cari dulu berapa X barnya. Kan begitu. Kan? Berarti yuk sama-sama. Ini saya pindahkan aja dulu ke sini. Yuk sama-sama cari X barnya. Cari rata-ratanya. Gimana cari rata-ratanya, Mbak? Mas? X bar sama dengan sigma, ya kan? Sigma daripada X dibagi N. Sigma X berarti adalah penjumlahan daripada X. Artinya apa? 4. Nah ya. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 8 dibagi banyaknya data atau N, yaitu 8. Sama dengan. Coba ini. Sama yuk cari berapa ini. Oke, itunya, hitung-hitungannya, atau apanya gitu. Yuk bantu saya. Biar bisa kita teruskan. Yuk. Mbak Mas, yuk, masih sadarkah? Halo? Oke. Berapa jawabannya, Mbak? 6 ya. Oke. 5. Oke. 6 ya. Berarti dengan begitu RS ya sama dengan sigma. Ya kan? Atau penjumlahan. Ya kan? Penjumlahan daripada XI kurang X bar dimutlakkan. Berarti yang pertama itu SI kan tadi saya bilang data pertama. Kita gunakan yang ini dulu ya. Kita gunakan yang sudah diurutkan. Berarti 4 dikurang X bar. Berarti 4 dikurang 6. Sama dengan minus 2. Minus 2 dimutlakkan berarti sama dengan 2. Bisa ya? Bisa nggak? Sampai sini bisa nggak? Sampai sini bisa tidak? Tuh, saya garis bawain. Bisa nggak? Sigma SI kurang X bar. Berarti kan XI itu kan penjumlahan daripada SI kurang X bar. SI berarti kan data pertama dikurang X bar sama dengan 6. Berarti kan setiap nilai yang data ini dikurangi dengan 6. 4 kurang 6, 4 kurang 6, 5 kurang 6, 6 kurang 6, 7 kurang 6, 8 kurang 6, dan seterusnya berikutnya. Jadi kan untuk data yang pertama kan 4. Jadi kan 4 dikurang 6 minus 2. Dimutlakkan 2. Jadi kan masih 4 juga, berarti tambah 2. Kemudian 5. 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Dengan 1. Tambah lagi. 6 kurang 6, 0. Tambah 0. Tambah 7 kurang 6. 1. 8 kurang 6. Itu 2. 8 kurang 6 itu 2. Dan dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Nah, berapa ini? 4, 5, 10. Berarti 10 dibagi 8 sama dengan berapa? Berapa ini, Mbak? Mas? Ya, bagus sekali. Mas Nasuh. 1,25. Ya kan? Selesai. Untuk yang RS. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Yang mau bertanya silahkan. Biar bisa kita lanjutkan.
untuk mencari ragam sama simpangan baku. Gimana? Mbak Mas, ayo. Gimana? Ada yang kurang jelas, saya mau ditanya, ayo, monggo. Ayo, monggo. Mas Lasso sendiri gimana, Mas? Bisa ditangkap apa yang saya jelaskan? Ya, bisa dilihat juga di bukunya di halaman 52. Tapi dengan contoh yang berbeda. Oke. Yang lain gimana? Ada 8 orang yang lain ini, ada Mbak Reni, Mbak Prarsini, Mbak Rin, tadi katanya lagi sibuk ya. Mbak Mila juga lagi sibuk katanya, Mbak sambil-sambil, Mbak Nuryani, Mbak Tia, Mbak Rika menyimak katanya bersama Mbak Eva. Gimana kira-kira Mbak sekalian? Bisa ditangkap nggak yang saya sampaikan? Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak ya. Jangan berpura-pura. Kira begitu, karena pura-pura itu tidak baik. Nah, kan enak. Gimana nggak ngertinya Mbak Tia? Silakan ditanya Mbak Tia. Oh, nanti kalau baru nyimak nanti Mbak Tianya lihat dari awal lagi Mbak Tia ya, di rekamannya ya. Yang lain gimana Mbak-mbak yang lain? Jangan bilang semuanya baru nyimak ya. Kalau semuanya baru nyimak bahaya ini. Gimana? Mbak-mbak gimana? Oke lah ya, biar saya lanjutkan saja ya kalau gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak ngerti tolong ditonton ya rekamannya Mbak ya. Mbak ya. Oke. Oke, yang nomor 2. Menentukan ragam. Ya, atau S kuadrat. Coba begini ya, S kuadrat. Nanti coba lihat bukunya. S kuadrat itu adalah sigma, kan begitu. XI dikurang X bar, tapi dikuadratkan. Dia dibagi sama N. Sorry, dibagi N. Bedanya tipis saja sama N. Kalau tadi sigma XI kurang S bar dimutlakkan dibagi N. Kalau ini XI kurang S bar dikuadratkan dia dibagi N. Kita begitu kan? Berarti S kuadrat, karena kan S barnya kita udah dapat. Tinggal gampang kan begitu. Berarti kan sigmanya sama dengan apa? 1 kita cari kan begitu. Pertama SI kurang S bar. Berarti 4 kurang 6. Minus 2. Minus 2 dikuadratkan. Berapa minus 2 dikuadratkan? 4. Kan begitu. Berarti ini 4. Boleh 4 lagi. Tambah 4. Tambah. Dari sini ya Mbak ya. XI dikurang X bar. Berarti 4 dikurang X bar 6. 4 kurang 6 sama dengan minus 2. Kemudian kan dikuadratkan dia. Nih, pangkat 2. Nanti di bagiannya sama-sama setelah disigmakan. Ya, jangan salah ya. Oke. Nah, berikutnya
5 dikurang 6. 1 ya. Kalau dikotakkan juga 1. Kemudian ditambah 0, tambah 0. Dia tambah berapa lagi? 7 kurang 6, 1 dikotakkan berarti 1 juga, tambah 4, kan tambah 4. Sama dengan, ini semua dibagi sama dengan N. N-nya itu kan udah tahu, N-nya sama dengan 8. Jadi ini 4, 10, tambah 10, berarti 20 dibagi 8. Sama dengan berapa? 20 dibagi 8 berapa? Ya 20 bagi 8 berapa Mbak? Mas? Dibantu. Monggo dibantu. 20 dibagi 8 berapa? Bantu saya yuk. Cepet. Gimana? Hah? 18 ya? Sorry. Bener. Sorry. Yes. Bagus, Mas Raswa. Saya kira tadi itu 2,25. Sip. Oke. Bagus. 2,25. Sudah selesai Pak. Sudah bentuk ragam. Sekarang simpangan baku. Simpangan baku itu apa Pak? Simpangan baku itu adalah S. S kan, perhatikan itu sama dengan apa? Sama dengan akar kuadrat. Apa ya simbolnya? Akar kuadrat ya, sebenarnya akar kuadrat. Akar kuadrat daripada 2,25. Berapa? Dari mana 2,25? Dari atas. Kalau S pangkat 2 kan sama dengan 2,25. Berarti S sama dengan akar daripada 2,25. Kira begitu. 2,25 akarnya berapa? 1,5. Yakin? Salah. Ya, benar ya. 1,5. Udah, selesai deh. Habis perkara. Untuk yang pertama. Gimana? Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau gimana? Ada yang apa? Ada yang apa? Coba, silahkan. Mbak sama Mas. Wow. Oke enggak? Atau gimana? Ada masalah? Coba diperhatikan dulu. Sebentar. Yo, gimana mbak-mbak yang lain? Pada sibuk semua ini sepertinya ya. Cuman Mas Naswa yang dari tadi membalas ini. Aduh, iya ya. Oke lah kalau kayak gitu. Saya lanjut ya. Nanti mbak yang lain tolong ya mbak ya. Dilihat rekamannya ya, atau dibaca bukunya ya. Pelan-pelan pasti bisa. Ini nggak susah. Hanya pelan-pelan dilihat rumusnya, kemudian coba masukkan pelan-pelan kan begitu. Nanti pasti dapat. Ya. Oke, saya lanjut ya. Contoh yang kedua, untuk data yang berkelompok. Nah,
Ini yang sebenarnya apa ya? Ya agak panjang kan begitu. Tapi tetap aja masih bisa kita kerjakan kan begitu. Saya akan kasih contoh gimana mencari simpangannya. Nanti untuk ragam dan simpangan baku, Mbak sama Masnya silahkan coba sendiri ya. Saya akan kasih contoh gimana mencari simpangannya. Oke. Pertama, ya kan? Pertama-tama kita mencari simpangan. Biar tahu apa yang dicari, buat dulu rumusnya di sini. Simpangan, kan? Sorry, S. Rataan simpangan sama dengan sigma Fi dikali mutlak daripada Si dikurang X bar rata-rata, kan, dibagi dengan sigma Fi atau N. Ini saya kurungkan aja ya, biar kesalahannya. Berarti kan dengan begitu kita yang perlu kita cari apa? Si X bar, kan? Lihat rumusnya. Kita harus mencari namanya Si X bar, Si kurang X bar. Sudah itu tinggal dimasukkan. Kan begitu. Oke, berarti yang pertama kita cek dulu namanya Si. Si itu apa? Jangan lupa Si itu adalah nilai tengah. Kan? Daripada intervalnya. Kan begitu. Berarti yang pertama kita cari yang namanya Si. Oke. Xi. Nah, yuk sama-sama yuk Si-nya yuk. Dari kelas-kelas interval yang ada, kita cari sama-sama. Kalau 30 sampai 34 S-nya berapa? 30 sampai 34, berarti kan 34 ditambah 32. Berarti berapa itu? Berapa ini SI yang pertama? Mbak, Mas. Bapak, Mas. Semua yang ada di sini, ayo dibantu. Prok. Jadi apa? 32 ya. Oke, sip. Lanjut Mas Naswa. Kayaknya cuman Mas Naswa ini yang aktif hari ini, yang lainnya pada sibuk ya. Lanjut. 30. Berapa yang kedua? Mbak Rin juga sudah mulai aktif. Yang kedua berapa? Sip. Berarti yang berikutnya adalah 40. Bagus. Lanjut. 40, 7, dan 52. Ya. Selanjutnya, saya kasih ruang di sini ya. Si sudah. Sekarang mencari yang namanya X bar, ya kan? Gimana cara mencari X bar? Jangan lupa ya. Kita buat di sel-sel di sini. X bar itu adalah untuk data berkelompok adalah sigma Fi Xi dibagi sigma Fi atau sigma Fi lah, coba lihat N aja ya, biar mudah ya. Sigma Fi kali Xi Fi kali Xi dibagi N. Berarti kita cari dulu Fi kali Xi nya berapa, kan begitu, biar kita bisa cari yang namanya X barnya. Oke deh, yuk sama-sama yuk kita coba untuk Fi kali Si. Saya buat di sini ya, tabel yang berikutnya. Oke.
FI kali SI. Yuk, sama-sama dibantu prok jadi apa? Yuk, 32 berarti dikali atau 2 dikali 32. 60. 4 ya. 37 kali 6. Berapa ini? 2, 3. Ya kan? 42 kali 10. 222. Oh iya, sorry. Ya, sorry. 42 kali 10, 420. 47 kali 16. Berapa ini? 470 tambah 47 kali 6. 52. Oke, sip. 52 kali 6. 3, 1, 2. Ya kan? Ya enggak? Benar enggak saya? Ya, sepertinya benar. Betul. Ya kan? Oke. Kan sigma FI kali SI dibagi N. Berarti pertama kita cari dulu nih. Kira-kira berapa totalnya masing-masing. Nah, kalau FI sendiri berapa ini? 2, 6, 10, 16, 6. Berapa ini? 8, 18. Berapa ini? 8, 18, 34, 40. Ya kan? Jadi kan ini totalnya 40. Ya enggak? Selanjutnya FI kali SI. Coba ini cari penjumlahannya berapa hasilnya. Mbak Mas bantu saya yuk hitung. Berapa itu FI SI? Oh, saya ini ya. 40. Oh enggak, yang ini ya. FI SI-nya itu berapa totalnya semua? Coba bantu saya hitung. Ada yang bisa? Berapa yang totalnya semua? Saya itu ini lah. Saya udah hitung sendiri juga. 1770. Oke. Selanjutnya berarti kita mencari namanya, sudah bisa kita cari namanya X-bar-nya kan di sini. Jadi kita teruskan saja. Berarti ini sama dengan 1700. Sorry ya. Kebiasaan tulis itu pakai 1770 ya, bagus, dibagi 40. Berapa ini? 44, 25. Dapat begitu kira-kira, ya kan? Sudah dapat X barnya. Sekarang kita mencari SI dikurang X bar, kan? Kita mencari, kan kita cari pertama SI, terus cari X bar, udah cari SI dikurang X bar dimutlakkan, kan begitu. Udah, jadi perlu kita buat satu kolom lagi. Ini isinya adalah, mungkin langsung aja ya kan, biar itu dimutlakkan SI kurang X bar. Yuk sama-sama yuk. Berarti gimana cara mencarinya ini? Berarti masing-masing dikurangi S bar. Contohnya 32
dikurang 44,25 dan dimutlakkan. Berapa 32 kurang 44,25? Berapa ini? Sip, 12,25. Ayah. 12,25. Lanjut. 37 dikurang 44,25. Sip, mantap Mas Naswa. 7,25. Lanjut. 42 kurang 44,25. Ini 2,25 ya. 47 kurang 44,25. Ini berarti 2,75 ya. Enggak. 52 kurang 44,25. Berapa nih? 7,75. Enggak. Benar enggak perhitungan saya ini? Coba perhatikan sekali lagi. 7,75. Oke ya. Sip. Nah, berarti dengan begitu kita sudah bisa mencari RS itu berapa. Gimana caranya, Pak? Tinggal jumlahkan saja deh ini. Bantu saya menjumlahkan ini total akhirnya berapa semuanya. 12,25 tambah 7,25 tambah 2,25 tambah 2,75 tambah 7,75. Saya udah cari sendiri, ini hasilnya adalah, nanti kalau apa coba koreksi. Ya, bagus, sama dengan mana saya cari. 32,25. Ya benar, Mas. Oke. Berarti dengan begitu kita bisa cari deh ini dengan mudah. Karena kita udah tahu semua, kan begitu. Kita udah tahu semua masing-masing nilainya. Kan? Berarti ini sama dengan 32,25 dibagi 40. Kenapa 40? Kan sigma FP sama dengan N. Kan begitu. Ya sudah. Tinggal buat sama dengan berapa ini? Coba 32,25 dibagi 40. 0,8. Sip. Sudah. RS selesai untuk RS. Gitu aja. Iya, gitu aja. Selesai. Gimana? Sampai sini ada kira-kira yang bingung? Jadi saya tekankan sekali lagi, kunci utamanya adalah, ya kan? Kunci utamanya adalah Mbak sama Mas ingat yang ini. Rumusnya. Setelah ingat rumusnya ini, ya kan? Ingat rumusnya ini, jangan lupa rumusnya ini. Jangan lupa rumusnya ini. Rata-rata. Setelah dapat, setelah ingat, carilah satu-satu. SI cari, S bar cari, kemudian cari hasil pengurangannya, dan jumlahkan, dan dibagi dengan sigma FP atau N-nya, dapat 0,8. Selesai. Oke. Habis itu ada pertanyaan kira-kira. Nanti kalau mencari simpangan ragam sama simpangan bakunya gimana, Pak? Untuk mencari ragam simpangan baku. Tidak susah, kan? Sebenarnya kalau mencari ragam simpangan kan S kuadrat, kan? S kuadrat sama dengan sigma FI, kan? Sigma FI, ya kan? Kali X
I kurang X bar, ya kan? 啊，对了对 Kemudian 了对了， dipangkat 2 kan, kemudian semuanya dibagi sama dengan N, atau dibagi sama dengan F. Saya kurungkan biar jangan salah-salah. 你给我戳，算了算了算了，哎，我没戳进去。 Oke. Sorry. 为什么会又跑回来给我们杀？ Ini kurang. Ini belum selesai. Sorry ya, ini belum selesai. Saya salah lihat. Begini. Ini kan ini, ya. Makanya ini penting. Nih. Sigma, ya kan? Sigma Fi dikali Si kurang S bar. Kan begitu. Sorry ya. Sigma Fi kali Si kurang S bar. Maka dari itu kita sebenarnya di sini masih perlu satu lagi. Yaitu apa? Untuk Fi sama Si kurang S bar. Jadi kan ini sigma daripada mereka semua. Bukan sigma Fi dikali sigma ini, bukan. Tapi sigma dari mereka semua. Makanya di sini masih perlu satu lagi. Sorry ya. Yang namanya Fi dikali Si dikurang X bar. Kira-kira begitu. Nah, masih perlu ini. Ya, sorry ya. Kita masih perlu mengalihkan Fi dikali Si kurang X bar. Kira-kira begitu. Nah, dengan begitu berarti kita bisa cari Fi dikalikan dengan Si kurang X bar. Artinya berarti yang ini, kolom kedua dikalikan dengan kolom kelima, masing-masing nilainya. Berarti 2 kali 12,25. Berapa ini? 24,5, ya kan? Kemudian 6 kali 7,25. 6 kali 7,25 berarti 42, 30. Berapa ini? 43,5. Kemudian 10 kali 2,25 berarti 22,5. Kemudian 16 kali 2,75. Ya Mas, Mbak, coba dibantu sekalian saya biar cepat selesai. 44 ya. Kemudian 6 kali 7,75. 46,5. Kan? Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir ini ya. Kita jumlahkan semuanya, kan begitu. Kita jumlahkan semuanya. Yang ini coba jumlahkan semuanya. 24,5 ditambah 43,5 ditambah 22,5 ditambah 44 ditambah 46,5 sama dengan 181. Jadi kalau saya salah hitung, dicek lagi ya. Kemudian berarti di sini dengan mudah kita bisa buat, kan begitu. 181 dibagi 40. Ini baru benar. 181 dibagi 40. Jawabannya adalah 0,525. Begitu. Ya, benar 181 ya. Benar ya Mbak Rin ya. Syukur. Oke. Jawabannya itu 4,525 untuk RS. Ya. Makanya sekali lagi saya tekankan cari SI, cari S bar, cari SI kurang S bar, kemudian cari FI kali SI kurang S bar. Jadi kita butuh 1, 2, 3, 4 kolom tambahan untuk menyelesaikan soal ini.
rataan simpang atau RS. Kira-kira begitu. Ya. Nanti untuk yang S kuadrat saya rasa mbak-mbaknya bisa sendiri. Nanti kan kalau yang ini kan berarti mbaknya cari dulu SI sudah ada, S bar juga sudah ada. Mbaknya tinggal mencari SI kurang S bar dikuadratkan, kan? SI kurang S bar dikuadratkan. Berarti nanti sini tambahkan kolom satu lagi, kan? Untuk mencari S kuadratnya, yaitu untuk kolom saya buat di sini ya, dicari sendiri ya ini ya. XI kurang X bar dikuadratkan. Cari kolom yang ini. Oke, saya geser. Cari nilai untuk yang ini, kemudian cari nilai satu lagi untuk yang FI kali XI kurang X bar dikuadratkan. Artinya FI, ya kan? FI kolom kedua dikalikan dengan 1, 2, 3. Dikalikan dengan kolom 3, 4, 5, 7. Dikalikan dengan kolom yang ke-7 masing-masing. Setelah itu tinggal dimasukkan dibagi N, selesai. Kira-kira begitu. Nanti kalau dari kesimpangan bakunya tinggal akar kuadrat daripada S kuadrat. Kira-kira begitu ya. Oke, sampai sini ada kira-kira yang itu yang benar-benar waduh Pak ini kok begini ada mau dipertanyakan. Nanti saya rasa kalau untuk yang ini biar lebih mudah nanti dicoba diulang-ulang lagi. Baca bukunya. Pasti nanti mudah. Hanya masalah di sini doang kok, nggak susah menurut saya. Ketelitian doang sebenarnya di sini. Ya, kesian lanjut ya. Oke. Sudah masuk rangkuman, sudah masuk yang slide yang terakhir. Jadi seperti saya bilang ya kan, ini adalah pertemuan terakhir kelas 3. Saya rangkum sedikit ya kan, ini saya ambil dari bukunya sendiri. Rangkuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama, sama-sama yuk kita perhatikan sambil kita baca sambil kita dengar. Dikatakan di situ adalah statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisan data. Tetap menarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisan dilakukan dalam pembuatan keputusan yang rasional. Dan disebutkan statistika dibedakan menjadi 2, deskriptif dan inferensi. Dan yang ketiga, populasi adalah keseluruhan anggota objek penelitian, sampel adalah wakil dari anggota populasi yang diteliti langsung, sampling adalah teknik atau cara pengambilan sampel. Dan yang keempat, sifatnya data dibagi 2, kualitatif dan kuantitatif. Tapi kuantitatif dibagi 2 lagi, pecahan dan kurang. Kemudian disebutkan data dapat disajikan dalam 2 tabelan diagram. Ada batang, lingkaran, garis, batang daun, kota garis, hitungan dan objek. Untuk batang daun dan kota garis, sengaja saya tidak jelaskan. Bahasa masnya kalau memang perlu mau, coba baca bukunya saja ya. Karena sebenarnya kalau untuk topik yang untuk diagram yang 2 ini tidak terlalu kira-kira tidak terlalu sering sih kalau keluar di soal UN. Kebanyakan itu yang lingkaran, garis gitu loh. Dan histogram wajib itu sering sekali. Kemudian disebutkan untuk ukuran pemusatan ada rataan atau mean, median, dan modus. Kemudian rataan adalah jumlah semua nilai, ya kan, dibagi ukuran data atau jumlah data. Kalau median itu di tengah setelah diurutkan. Kalau modus yang paling sering muncul, bukan modal lusta, ya kan. Kemudian ukuran letak ada kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil itu perduaan, kalau desil itu persepuluhan, kalau kuartil itu perempatan ya, bukan perduaan, perempatan. Desil itu persepuluhan, kalau persentil itu perseratusan. Kalau selanjutnya penyebaran ada rentang, kuartil, simpang kuartil, dan simpangan baku. Itu untuk rangkuman. Ada di bukunya juga kok. Selesai, tamat. Jadi ini adalah pertemuan akhir untuk bab pertama.
kita akan bersambung ke peluang untuk bab kedua. Jadi ini untuk bab kedua kita akan coba masuk minggu depan. Kira-kira begitu ya. Jadi untuk yang ini untuk hari ini mungkin sampai situ aja, ya kan? Sampai situ aja. Nah, untuk minggu ini saya rasa untuk menjadi latihannya kan alias PR kan begitu ya. Mungkin banyak yang apa-apa kok PR terus. Karena kenapa saya ambil PR-nya? Karena salah satunya itu untuk menggantikan nilai-nilai contohnya nanti nilai UAS. Kita kan UASnya nggak ada kan? Nah, nanti saya ambil dari nilai PR-nya. Kira-kira begitu. Atau untuk UTS nanti. Nanti dari nilai PR-nya saya coba bantu kalau misalnya nilai UTS-nya kurang baik. Kira-kira begitu. Makanya tolong ya Mbak sama Masnya bisanya berikan waktunya untuk mengerjakan. Karena ini untuk yang kemarin belum ngerjain Pak gimana? Yang belum ngerjain ya kan, coba aja kerjain lagi dengan nomor yang sama. Saya tidak usah ganti dengan nomor yang sama. Coba dikerjain ya. Sudah ada bahasannya juga itu kan di setiap pertemuan saya bahas. Coba aja dikerjakan nggak apa-apa. Mau dikirim yang itu juga nggak apa-apa. Nggak usah saya kasih yang lain, yang itu aja. Kerjakan yang itu aja. Tulis sendiri dengan rapi yang mudah dibaca. Nah, untuk minggu ini ya kan, yang akan dikumpulkan minggu depan PR-nya hari Senin, paling lambat jam 8 malam, yaitu soal nomor 2B. Ya. Coba Mbak sama Masnya PR untuk minggu ini adalah soal nomor 2. Itu di bukunya ada halaman 55. Untuk yang B. Di sini disuruh cari rataan simpangan dan simpangan baku. Rataan simpangan RS dan simpangan baku. Ya. Rataan simpangan dan simpangan baku atau S. Ya, jelas ya sampai situ ya. Tolong dikerjakan karena ini nanti juga membantu Mbak sama Masnya untuk nilai-nilai akhirnya gitu loh. Jadi kan saya bisa lihat, oh nilai akhirnya ini kira-kira nilai UTS-nya dapatnya contoh nih, nilai UTS-nya dapatnya cuma 6 nih. Kan nggak mungkin nanti saya kasih ke itunya 6 kan begitu. Saya lihat dia ngerjain PR-nya bagus nih. Dia tiap kali PR dikasih oke, tambahin sekian jadi bagus kira-kira begitu. Atau misalnya dia ngerjain dapatnya nilainya 5,5 nih. Tapi dia PR-nya juga nggak ngerjain, ya udahlah. Kan kira-kira begitu. Ya, tapi nggak usah takut. Saya orangnya kooperatif. Saya akan coba bantu semampu saya, tapi saya juga mohon bantuan dari Mbak sama Mas juga. Jadi kita saling membantu. Kira-kira begitu ya. Ya. Jadi kalau yang belum ngerjain, kerjakan lagi yang sudah kemarin yang saya kasih. Soal yang sama juga, nggak apa-apa. Kerjakan aja. Tulis sendiri, dan tolong, karena sudah dibahas, tolong dipahamin. Jangan asal-asalan ditulis. Ini dipahamin dengan baik, dan dikasih ke saya. Kira-kira begitu. Mungkin itu aja untuk hari ini. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ajukan tangannya. Atau kakinya, atau apanya lah yang bisa diajukan. Gimana kira-kira jelas? Mbak Mas? Sip. Oke lah ya. Yang lain kira-kira jelas? Cuma Manaswa doang. Yang lain gimana kira-kira? Ayo dong, semangat dong. Harus semangat. Walaupun capek-capek, tetap semangat. Oke, sip lah. Kalau begitu mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih ya Mbak sama Mas buat waktu dan tenaga pikiran dan segala macam yang sudah diberikan untuk kelas kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat Mbak sama Masnya, juga bisa menambah ilmu Mbak sama Masnya yang mungkin nanti atau bukan ya nggak sekarang mungkin nanti bisa berguna untuk Mbak sama Masnya. Kira-kira begitu ya.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ucapan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semakin hari semakin baik saja. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan semangat untuk bekerja dan belajar. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa PR dikumpul hari Senin, paling lama jam 8 malam. Itu aja. Terima kasih. Selamat istirahat, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.